Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Oke, polo-polo. Jadi mungkin polo-polo udah lihat judulnya dan masuk ke video ini. Jadi tanpa bertele-tele, langsung kita mulai video hari ini. Jadi, ini cerita yang pengen tak bagikan kepada polo-polo. Jadi sebenarnya sekitar 3 tahun yang lalu, kakekku itu suka banget sama yang namanya matson. Matson itu apa? Mungkin ada polo-polo yang nggak tahu artinya. Matson itu kayak dijodohkan gitu loh. Jadi kayak orang tua si A dan orang tua si B, mereka merasa anaknya si A dan si B ini saling cocok, akhirnya dijodohkan. Itu namanya matson. Jadi ini bukan kayak kita suka seseorang terus minta tolong teman dikenalin, bukan kayak gitu. Tapi orang tua yang menjodohkan. Jadi bisa dibilang pertemuan yang sedikit lebih serius. Jadi kakekku itu suka banget mematsonkan aku atau menjodohkan aku sama gadis-gadis gitu. Nah, aku kayak dikirimi foto-fotonya, profilnya, dia itu kerja apa, orangnya kayak apa, tingginya berapa gitu itu. Kayak dijodohkan terus. Dan pada waktu itu aku lebih pengen fokus di pekerjaanku, soalnya waktu itu aku lagi kerja kantoran. Nah, jadi sedikit tidak tepat, tapi kakekku itu maksa banget biar aku cepet dapet jodoh. Karena kakekku itu merasa aku itu kayak sedikit workaholic yang lebih suka sama kerja daripada punya pacar. Jadi kakekku itu melihat kayak aku ini nggak ada rencana untuk settle down gitu ya, kayak pengen kerja terus gitu. Tapi kalau dari aku merasa kayak hidup zaman sekarang itu kayak apa sih anak muda. Kalau kita ketemu seseorang terus suka, jadi jodoh, hatinya saling suka, ya jadi. Kalau enggak, ya enggak kan ya. Jadi aku merasa yang namanya matson ini bisa dibilang agak kuno, udah nggak zamannya lagi sebenarnya. Jadi bisa dibilang aku ini adalah orang yang lebih ke arah kerja daripada ke arah cari pacar. Dan waktu itu pun aku nolak gitu, aku nggak mau, aku lebih pengen fokus di kerja. Dan kakekku itu kayak maksa banget, kayak pokoknya kamu harus ketemu sama orang ini gitu. Ya akhirnya mau nggak mau aku lihat profilnya, dia itu siapa. Nah, namanya adalah Jin Young-seo. Ya, kalau Jin Young-seo kamu nonton video ini, halo. Semoga nggak nonton sih ya. Nah, Jin Young-seo ini adalah anak dari pemilik perusahaan dan umurnya masih lebih muda daripada aku. Salah satu alasannya kenapa kakekku jodohkan aku sama Young-seo itu karena dia itu dari keluarga yang berada. Jadi kalau misalnya nikah, nanti aku bisa dapat banyak bantuan gitu loh katanya. Padahal yang namanya nikah, pacar, kekasih itu kan adalah seseorang yang kita suka karena pribadinya. Ya karena gejolak hati kan. Aduh bahasanya terlalu gitu. Tapi ya karena suatu perasaan yang kita punya. Bukan karena barang yang dia miliki, status, ataupun posisi dalam sosial ini kan ya. Jadi aku merasa yang namanya cinta yang seharusnya merupakan sesuatu yang indah, itu kayak diperdagangkan. Oh demi kemajuan perusahaan, demi ini, demi kamu, demi, banyak deminya. Ternyata setelah aku tanya-tanya sama kakekku, sudut pandangnya dari kakekku itu sedikit berbeda. Kakekku itu melihat kayak, karena kamu kan suka kerja, kalau ada seseorang di sisimu, di sampingmu, kamu itu bisa lebih fokus lagi dalam pekerjaan, tapi kamu juga diurus gitu loh. Jadi kan nikah bukan untuk diurus ya, tapi pandangannya itu kayak gitu. Jadi mau nggak mau, akhirnya aku harus dipertemukan. Dan aku pertamanya mikir, oh ya wis lah pura-pura punya perhatian ke sana, mungkin ketemu ngopi pulang gitu. Pertamanya aku mikir untuk berbuat kayak gitu. Tapi kalau misalnya aku balik kayak gitu, hal ini akan berulang lagi. Nanti dikirimi lagi profil cewek lain, suka nggak sama ini. Jadi aku merasa ini nggak bakal selesai. Sehingga aku kepikiran, gimana kalau misalnya aku bilang kakekku, aku mau nikah sama orang ini, bois siapa yang muncul, pokoknya aku tak nikah. Aku bilang kayak gitu, kira-kira reaksinya kakekku kayak apa? Aku mikir gitu loh. Dan bisa jadi kan ceweknya yang bilang nggak mau, ataupun kakekku yang malah kaget. Jadi aku merasa yowis lah kali ini siapapun yang keluar tak oke kan, yowis nikah oke gitu ya. Aku membulatkan hati untuk mencoba kayak gitu. Jadi akhirnya ketemuan di sebuah hotel yang bisa dibilang cukup kelas atas. Nah, waktu ketemuan, Young-seo itu datang menggunakan pakaian berwarna hitam. Bisa dibilang agak seksi, agak pendek, terus agak see-through gitu ya, yang agak, apa sih, bukan remang-remang bilangnya, yang agak tembus pandang dikit gitu. Terus rambutnya juga dicat warna pink, bayangkan, warna pink, agak nggak biasa kan ya. Jadi penampilannya itu adalah penampilan yang, wah bukan yang wah cantik, tapi yang kayak wah kayak mau ke pesta gitu loh, yang
bisa dibilang agak berlebihan. Dan ketika ditanyai hobinya apa, dia itu jawabnya malah, oh hobi saya itu main sama cowok, hobi saya itu ya ketemu banyak cowok gitu itu. Dan seperti yang tak bilangin tadi, tujuanku ke tempat itu adalah untuk nikah. Jadi ya wis terserah wis, kamu mau bilang apa, nikah yang penting. Nanti kamu mau kerja nggak kerja itu urusanmu, kamu mau ngapain itu urusanmu, pokoknya nikah wis, biar kakekku itu nggak cerewet lagi. Setelah itu kita ngomong-ngomong, pokoknya udah kayak gitu, akhirnya aku minta nomor HP-nya dan aku juga beritahu namaku ini gitu kan ya. Tapi orangnya itu terkesan kaget gitu loh. Padahal kan biasanya Madson itu kita saling tahu nama kan, terus saling tahu profil gitu loh. Tapi orangnya terkesan agak kaget, tapi ya dapatlah nomor HP-nya dia juga dapat nomor HP-ku. Jadi aku mikir kali ini nikah itu tujuannya hanya untuk mencari penyelesaian, bukan mencari kebahagiaan dari pernikahan kayak gitu. Istilahnya ini adalah satu hal yang harus tak lewati biar aku bisa lebih fokus ke pekerjaan. Tapi ada beberapa hal yang aneh, kayak tiap kali aku kontak itu, dia itu kalau ngangkat telepon terkesan selalu kaget. Dan kalau misalnya ditanya, ayo kita nikah, dia itu pokoknya menolak sekeras mungkin. Oh, enggak bisa, nggak mau gitu. Pokoknya menolaknya itu sangat keras gitu loh. Dengan alasan katanya aku bukan tipenya, bukan jodohnya, dan dia memilih untuk mencari pasangan yang lebih cocok buat dia. Terus katanya juga pengen ketemu cowok yang pertemuannya itu sedikit lebih kayak di drama-drama itu loh, yang kayak tiba-tiba jalan terus tatapan mata saling suka, terus ngambil barang kayak akhirnya tatapan mata saling suka. Pokoknya yang terlalu drama-drama. Pokoknya dia itu membuat alasan ABCDE untuk menolak gitu loh, untuk menolak aku. Dan sampai-sampai nomor HP-ku itu diblok. Meskipun aku nggak ganteng, aku merasa aku kan nggak jelek juga ya, rata-rata gitu loh. Dan anehnya lagi, pertamanya aku ke tempat itu untuk ketemu Yongso hanya untuk tujuan memenuhi keinginan kakekku. Tiba-tiba mulai berubah. Jadi kayak pertamanya agak nggak suka belas gitu. Tapi lama-lama, ternyata orangnya itu ada sisi imutnya, ada sisi lucunya, ada sisi yang bisa dibilang karismatik juga gitu. Meskipun dia bukan cewek idamanku, tapi ada sisi-sisi yang menarik dan bikin aku tertarik gitu loh sama dia. Ya, jadi kayak lama-lama itu aku merasa aku mulai punya perasaan suka sama dia. Tapi karena nomorku udah diblok, aku nggak bisa ngubungi dia. Akhirnya aku minta tolong sekretaris di kantor gitu ya, untuk menghubungi Jin Yongso, karena kan aku tahu dia itu kerja di mana gitu ya, untuk janjian ketemu gitu loh, biar bisa ketemu, soalnya di telepon nggak bisa. Nah akhirnya sama sekretarisku udah dibuatkan pertemuan, dan ketika aku ke sana, Jin Yongso yang aku kenal sama Jin Yongso yang muncul di tempat itu berbeda. Dan setelah tak tanya ke orang itu, ternyata yang terjadi adalah hal yang sama. Jin Yongso yang sebenarnya juga udah lelah karena didesak sama orang tuanya untuk Madson. Akhirnya dia mengirimkan temannya ke tempat itu untuk ketemu aku, biar Madsonnya itu kayak batal gitu, tidak berakhir dengan baik. Dan masalahnya aku mulai suka sama Yongso yang palsu itu tadi. Jadi gini, artinya aku mulai suka sama seseorang yang aku kira Yongso, dan ternyata dia bukan Yongso. Dan ketika aku tanya ke Jin Yongso yang sebenarnya, lokasinya dia di mana, gimana caranya aku bisa menghubungi dia, Jin Yongso yang sebenarnya ini nggak mau memberitahu gitu loh. Oh, aku nggak bisa memberitahu di mana dia lokasinya ataupun apapun berhubungan dengan itu katanya. Dan beberapa hari setelah itu, waktu aku ke perusahaan lagi gitu, waktu naik lift, aku tatapan sama salah satu karyawan yang biasanya ya memang ada di kantor gitu. Tapi kayak mukanya itu kayak familiar gitu loh. Dan di lift itu tak lihat dengan baik, ternyata dia adalah cewek bernama Shin Hari, dan dia ini adalah orang yang berpura-pura menjadi Jin Yongso ternyata. Dan make up-nya itu berbeda total dengan caranya dia make up waktu dia muncul di pertemuan pertama. Jadi beda banget gitu loh. Di lift sama waktu dia ketemu aku itu beda banget. Dan namanya adalah Shin Hari, dan dia itu ternyata bekerja di perusahaan yang sama perusahaanku. Nah, tak ceritakan sampai sini aja, Rek. Soalnya mungkin kalau bolo-bolo udah menjadi bolo-boloku selama 3 tahun terakhir, sebenarnya ngerti ya, kakekku udah meninggal dulu banget. Jadi sebenarnya kakekku sudah tidak ada, dari papa, dari mama sudah meninggal semuanya. Dan cerita yang tak bawakan kali ini bukan ceritaku sebenarnya. Ini adalah ceritanya
Kang Tae-moo yang merupakan anak dari pemilik perusahaan bernama Song-un. Ya, jadi cerita yang tak ceritakan tadi sebenarnya bukan ceritaku. Tadi itu hanya cerita dari sebuah cerita, bukan ceritanya Jangan Sol, oke? Bukan ceritaku. Cerita yang barusan tak ceritakan itu adalah cerita webtoon yang terkenal banget di Korea. Judulnya adalah Sané Matson atau kalau bahasa Inggrisnya The Office Blind Date. Cerita ini mendapatkan banyak banget cinta kasih dari netizen-netizen Korea. Dan aku merasa Polo-Polo bakal suka gitu loh sama cerita ini. Dan langsung ada yang tanya, Lho Mas Hansol, aku lho gak iso bahasa Korea. Mas Hansol kula mboten saged basa Korea. mungkin ada yang bilang kayak gitu. Nggak, Polo-Polo tidak usah khawatir. Karena cerita ini udah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi Polo-Polo juga bisa baca. Nah, buat Polo-Polo yang tertarik sama cerita ini, gimana cowok bernama Kang Tae-moo sama cewek bernama Jin Young-so ataupun Jin Hari ini berlanjut, bisa baca ceritanya di aplikasi Kakao Page. Nah, Kakao Page ini merupakan aplikasi yang terkenal banget di Korea yang digunakan untuk baca webtoon. Jadi Polo-Polo juga sebaiknya mencoba, soalnya mereka juga ada di Indonesia. Nah, cara baca yang Sané Matson atau The Office Blind Date ini gimana? Gampang banget, Polo-Polo tinggal download, linknya tak taruh di bawah ya. Tinggal di download, habis itu cari aja The Office Blind Date. Dan berita baiknya adalah Polo-Polo bisa baca 10 episode pertama gratis. Dan kalau Polo-Polo masukkan kupon Blind Date, BLINDDATE, bisa mendapatkan cash gitu ya, yang bisa Polo-Polo gunakan untuk membaca webtoon di Kakao Page. Tapi ini katanya untuk beberapa orang pertama, jadi sebaiknya Polo-Polo langsung download dan langsung masukkan kuponnya biar dapat cashnya, biar bisa baca webtoonnya secara gratis, karena terbatas ini ya, terbatasannya beberapa orang, aku nggak tahu tepatnya berapa. Jadi sebenarnya Kakao Page itu ngubungi aku gitu, bisa nggak mempromosikan ini. Terus aku pertama mikir, aduh, aku nggak terlalu suka baca gitu. Terus waktu itu kebetulan aku bareng kakakku, aku tanya kakakku, pernah baca ini nggak, webtoon ini nggak? Kakakku bilang ini asik banget, dan akhirnya aku nyoba baca. Ceritanya menarik banget ya, sungguh menarik banget. Dan ceritanya ini tuh bukan cerita-cerita romans yang terlalu kayak menggeli-gelikan gitu. Ini ceritanya lebih asik, lucu dan menarik banget gitu ceritanya. Nggak yang terlalu geli-geli gitu, bukan yang kayak gitu. Dan kalau Polo-Polo baca nantinya pasti Polo-Polo tahu ceritanya itu bagus banget, alur ceritanya juga bagus, bagaimana emosi dari tokoh utama itu ditunjukkan juga bagus, atmosfer ceritanya juga bagus dan lucu, menarik gitu loh. Jadi kalau Polo-Polo baca bisa deh paham apa yang tak maksud ini. Dan saking bagusnya ini ya, kalau Polo-Polo masih nggak yakin, ini adalah webtoon yang dipilih sebagai webtoon terbaik oleh karyawan laki-laki di Kakao Page. Jadi karyawan-karyawan di Kakao Page itu yang Korea paling suka sama ini. Udah gitu, webtoon yang ini sudah memiliki subscriber sebanyak 1,53 juta di Kakao Page Korea. 1,53 juta. Wah, kayak loh sungguhan. Ya, jadi Polo-Polo wajib baca itu. Nggak cuma itu, sebenarnya Itaewon Class yang berupa webtoon juga ada di Kakao Page. Jadi kalau misalnya Polo-Polo pengen bandingkan bedanya kayak apa, itu juga bisa menarik. Jadi jangan lupa download Kakao Page, linknya udah taruh di bawah. Oke, kayak gitu Rek, makasih udah nonton video kali ini. Jadi jangan salah paham, itu bukan ceritaku. Aku nggak suka dijodohkan. Oke Rek, makasih banyak udah nonton video kali ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa download Kakao Page. Oke? Bye-bye Rek.